Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jang-jangna angin tayak karingrang, suku narang doas rejel pamatuk mengeluh, dapat mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan nana, dipika gulu dipika serap usah sama, kayak karantang kasihan leber wawanna. Menopang gagah Berlambang sakti Indonesia Jaya, manuk dadali pangkakon jarang resepna hiji rukun sakabeh, hirup sauyunan para pahiri-hiri, silih pikanyaha kehinggis bela pati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kesakuna bangsa di negara Indonesia. Ayo sayang culik aku dong, aku bosan di rumah berdong, sendirian hati jadi kosong, sendiri banyak Alkisah, di kerajaan Pasir Batang, ada seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja sudah sangat tua, permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda murung. Kenapa? Ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari Kanda semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda tidak bisa menjalankan tugas sebagai Raja Pasir Batang. Kanda berniat turun tahta Dinda. Dinda juga berpikiran demikian Kanda. Akan tetapi, Dinda bingung harus memilih Purbararang atau Purbasari. Setelah memikirkan tentang pergantian tahta, akhirnya Prabu Tapa Agung menyerahkan tahta kerajaannya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Akhirnya, putri sulungnya si Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Para dayang kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang kesal? Dayang! Maaf Tuan Putri, ada apa? Sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indrajaya. Cepat! Baik Tuan Putri. Raden, ada hal yang perlu dibicarakan bersama dengan Tuan Putri Purbararang. Raden diminta pergi ke kerajaan sekarang. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayahandaku sungguh tidak adil. Dia lebih memilih Purbasari daripada aku. Padahal kan jelas-jelas aku kakak sulungnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebaiknya Dinda lah yang menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, apa yang harus aku lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu itu? Akhirnya mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk membuat ramuan jahat. Ada apa gerangan tuh datang kemari Purbararang dan Indrawijaya? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Baiklah. Campurkan ini kepada minuman Purbasari, maka ia akan mendapatkan penyakit yang aneh.
terimalah perak ini Nyi sebagai bayaranmu. Sesampainya di kerajaan, Purbararang mencampurkan ramuan dari Nironde ke dalam minuman Purbasari. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Kak, ada apa ini? Kenapa tubuhku menjadi sangat panas dan gatal sekali? Ih, ada apa dengan tanganmu? Kenapa menjadi buruk rupa seperti itu? Aku tidak tahu kenapa, Kak. Ih, jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Aku harus sampaikan hal ini kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda ibunda, lihatlah Purbasari. Inilah akibat dari keputusan ayahanda yang telah melanggar hukum adat yang sudah ada. Tata itu seharusnya untuk aku, bukan untuk Purbasari. Para luhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi bukan hanya Purbasari, tapi seluruh kerajaan ini terkena kutukan. Kalau begitu, kita perlu mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan sebaiknya Purbasari kita asingkan dari kerajaan. Baik, Purbasari rela. Tata kerajaan jatuh kepada tangan Purbararang. Akhirnya dengan berat hati, ia memutuskan untuk mengasingkan putri bungsunya ke hutan, agar kerajaan tidak terkena kutukan. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuan Putri selalu dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Dayang Sari telah menguatkanku. Jangan khawatir Tuan Putri, setiap hari hamba akan ke sini untuk membawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih, Mi. Yang sabar Tuan Putri, ini cobaan. Pohon bisa bicara. Semua yang ada di hutan ini bisa bicara, Tuan Putri. Bagaimana bisa? Hanya orang yang baik hati dan bersih hatinya yang bisa mengerti bahasa kami, seperti Tuan Putri. Benarkah? Iya benar, Tuan Putri. Karena kebaikan hatinya, Purbasari dapat memahami bahasa makhluk yang hidup di hutan itu. Sementara itu, di kerajaan terjadi kekacauan akibat sifat buruk Purbararang yang tidak bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami mengalami kesusahan. Sudikah Ratu membantu kami untuk memberikan sedikit makanan? Iya Ratu, sudah 3 hari kami tidak makan. Lancang sekali kalian meminta makanan kepada Ratu. Dayang, usir mereka dari sini. Cepat! Baik, Tuan Putri. Jangan tolong kami Ratu. Mi, tolong antarkan makanan ini ke Putri Purbasari, Nisari. Baiklah, kuantarkan sekarang. Dalam perjalanan menuju hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Purbararang. Kamu baru tahu dia jahat sekali dari dulu. Sifatnya sangat bertolak belakang dengan Purbasari. Iya benar, pantas saja Raja Tapak Agung lebih memilih Purbasari daripada Purbararang. Lantas kenapa Ratu Purbasari diasingkan? Kamu tidak tahu Purbasari kan sangat buruk rupa. Wah, jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya sendiri. Panas-panas gini, enaknya mau minum apa ya? Kamu haus? Iya nih Kak, kira-kira mau minum apa? Aku tahu solusinya. Wah, apa tuh? Minum hidrokoko. Ayo! Terimalah Tuan Putri, hamba bawakan makanan dari kerajaan. Terima kasih Nisari. Saat perjalanan kemari,
hamba mendengar para warga sedang mengeluhkan sikap Ratu Purbararang. Oh iya, apa yang terjadi? Saat ini, para warga sedang mengalami kelaparan, tapi Ratu Purbararang tidak mau membantu mereka. Jadi, para rakyat sedang kelaparan. Kalau begitu, bawalah saja makanan ini untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makanan aku kemarin masih ada. Baiklah Tuan Putri. Sebenarnya aku juga sedang kelaparan, tapi rakyatku lebih membutuhkannya. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa berbicara. Sebenarnya aku Gulmi Indra, tapi karena berbuat kesalahan dan aku dikutuk jadi gul di hutan. Kita senasib, aku juga terkena kutukan menjadi buruk rupa. Bagaimana kalau kamu aku panggil Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, dan Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh, baiklah Putri Purbasari. Tadi aku melihatmu kelaparan. Maukah kamu memakan pisang ini? Terima kasih Lutung. Kini, Purbasari sudah tak kesepian lagi. Semua makhluk yang hidup di hutan itu sangat suka dengan perangai Purbasari yang baik hati dan tidak sombong. Hal itu serasa semakin lengkap dengan keberadaan Lutung Kasarung yang baik hati. Mereka pun semakin akrab. Setiap hari mereka bermain bersama. Dan pada suatu hari, Lutung berdoa, semoga Purbasari sembuh dari kutukannya. Dan doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah menjadi telaga. Kemudian Lutung mengajak Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Putri, bawa aku ke danau. Ayo ke telaga itu dan basuhlah tanganmu. Baiklah. Wah, ajaib sekali kutukanku telah hilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu juga hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Putri, kutukanku abadi. Kutukanku akan hilang jika aku menemukan cinta abadi. Wah, Tuan Putri sudah sembuh. Kutukannya sudah hilang. Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti Tuan Putri sudah bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak nih. Apa maksud Tuan Putri? Aku betah tinggal bersama Lutung Kasarung. Tapi Tuan Putri, Prabu sudah sangat merindukan Tuan Putri. Mohon pertimbangkan lagi Tuan Putri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke kerajaan. Tentu saja Tuan Putri, mari ikut bersama kami. Baiklah. Wah, Putri Purbasari sudah kembali. Wah, cantik sekali. Wah iya, cantik sekali ya. Wah, Iya ya, cantik sekali. Kau mungkin saja sudah sembuh dari kutukanmu Purbasari, tapi tidak semudah itu untuk kembali ke kerajaan ini. Aku mempunyai persyaratan untuk membuktikan siapa yang lebih pantas untuk menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini. Syarat yang pertama, kita adu rambut siapa yang paling panjang. Tunjukkanlah rambutmu Purbasari.
Kau boleh saja memenangkan syarat yang pertama ini Purbasari, tapi untuk yang berikutnya akulah yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu di kerajaan Pasir Batang ini, dan yang kalah akan pergi dari kerajaan ini. Syarat yang kedua, kita adu kegagahan dan ketampangan pasangan. Kanda, Raden Indrajaya, tunjukkanlah kegagahan dan ketampananmu. Di mana pasanganmu Purbasari? Tunjukkanlah. Ini Kak pasanganku. Apa? Lutung? Pasanganmu seekor lutung? Hahaha. Iya Kak, aku memang sangat mencintainya. Wah, kutukanmu sudah hilang. Hah? Tidak. Kanda, apakah artinya aku harus pergi dari kerajaan ini? Tidak perlu Kak, kamu tetap tinggal di sini bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku telah jahat kepadamu. Tidak apa-apa Kak, aku telah memaafkanmu sedari dulu. Terima kasih adikku. Cinta sejati bukan mereka yang memandang fisik ataupun hartanya, namun cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangannya dan tetap menerimanya.